Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Nur Inayah dari jurusan Tadris Matematika kelas 2A dengan nomor NIM 21081050032. Pada video kali ini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim pekan ke-10, materi ke-63 dengan arti per kalimat beserta penjelasan dan sedikit kaidah nahwunya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsili. Satu pasal pada waktu meraih ilmu. Qila waktu ta'allumil minal mahdi ilal lahdi. Dakhalal Hasan ibnu Ziyadin rahimahullahu ta'ala bitafaqquduhi wa huwa ibnu samanina sanatan wa lam yabit alal firashi arba'ina sanatan fa afta ba'da dalika arba'ina sanatan. Dikatakan waktu belajar itu dari mulai lahir sampai masuk ke liang kubur. Telah masuk Hasan bin Ziyan, semoga Allah merahmatinya, dalam pencariannya atau dalam mencari ilmu. Padahal beliau berusia 80 tahun dan beliau tidak pernah tidur di atas tempat tidur 40 tahun. Kemudian berfatwa beliau setelah itu 40 tahun. Jadi dalam kalimat ini dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu mulai dari kanak-kanak sampai ke liang kubur atau sampai mati. Hasan bin Ziyad tetap belajar ketika berusia 80 tahun. Dia tak pernah nyenyak tidur selama 40 tahun. Setelah itu dia berfatwa selama 40 tahun. Wa afdalul awqati syarhus sababi wa waqtus sahari wa ma bainal isya'aini. Waktu terbaik itu adalah masa muda atau masa remaja, dan waktu sahur atau waktu menjelang subuh, dan waktu antara maghrib dan isya. Jadi masa muda harus digunakan untuk mencari ilmu sebaik-baiknya. Adapun waktu belajar yang paling baik ialah menjelang waktu subuh dan antara waktu maghrib sampai isya. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastaghriqa jami'a awqatihi. Fa idza malla min ilmin syartawilu bi ilmin ahili. Dan semestinya bagi pelajar untuk menghabiskan seluruh waktunya, maka apabila jenuh belajar dari satu ilmu, maka hendaklah menyibukkan diri pelajar dengan ilmu yang lain. Jadi para pelajar itu harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Jika jenuh mempelajari satu bidang ilmu, maka hendaklah belajar ilmu lain. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma idza malla min ilmil kalami yaqulu hatu diwanas syu'ara'i. Wa kana Muhammad ibn Hasani la yanamu layla wa kana yad'u 'inda dafatira wa kana idza malla min naw'in yanzuru fi naw'in akhara wa kana yad'u 'indahul ma'a wa yuzilu naumahu bil ma'i wa kana yaqulu inna nauma minal hararati fala budda min daf'ihi bil ma'il baridi. Dan adalah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, apabila beliau jenuh dari ilmu kalam, beliau berkata, bawalah ke sini pada ahli sastra. Dan adalah Muhammad bin Hasan tidak suka tidur di waktu malam, dan adalah beliau suka meletakkan di sisinya catatan. Dan adalah beliau Muhammad bin Hasan apabila merasa jenuh dari satu macam ilmu, suka melihat beliau pada macam ilmu yang lain. Dan adalah beliau suka meletakkan di sisinya, yaitu air, dan suka menghilangkan ngantuknya dengan air. Dan adalah beliau berkata, sesungguhnya tidur atau ngantuk dari panas, maka semestinya untuk menolaknya dengan air yang dingin. Jadi dalam kalimat ini dijelaskan bahwa Ibnu Abbas jika mulai jemu, beliau pun berkata, bawakanlah kemari buku ciptaan para penyair. Muhammad bin Hasan setiap malam tak pernah tidur. Di sampingnya disediakan beberapa buku. Ia merasa bosan mempelajari satu ilmu, beliau ganti dengan yang lain. Nah, beliau selalu menyediakan air di hadapannya. Jika merasa ngantuk, air itu diminum untuk mengusir rasa kantuknya. Beliau berkata, kantukku timbul dari panas, maka harus ditolak dengan air dingin.
Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai ilmu nahwu. Nah, dalam pekan ke-10 ini, ilmu nahwu yang akan jelaskan yaitu mengenai tanda-tanda i'rab jar dan i'rab jazm. Yang pertama yaitu i'rab jar. Nah, tanda-tanda i'rab jar yang pertama yaitu kasroh. Kasroh memiliki 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan arti satu. Contohnya, kitabun, buku. Lalu yang kedua ada jamak taksir, yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak dan termasuk bentuk jamak yang tidak beraturan. Contohnya kutubun, yaitu artinya buku-buku. Yang ketiga jamak muannas salim, yaitu jamak yang teratur yang dikhususkan untuk perempuan. Contohnya al-muslimati. Lalu tanda yang kedua yaitu ya. Nah, ya ini memiliki 3 tempat. Yang pertama asmaul khamsah, yaitu tempat pertama bagi ya untuk menjadi i'rab jar, yaitu asmaul khamsah dan isim-isim 5 tersebut. Contohnya seperti abika yang artinya bapakmu. Yang kedua ahika yang artinya saudara laki-lakimu. Lalu yang kedua ada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2. Isim ini harus ditambah alif dan nun di akhir kata untuk keadaan i'rab nasab dan jar. Contohnya muslimaini. Lalu yang ketiga yaitu jamak muzakkar salim adalah wawu dan nun atau ya dan nun. Contohnya al-alamina. Lalu yang ketiga yaitu tanda fathah. Tanda fathah mempunyai 1 tempat, yaitu isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin dan ketika dijar harus dibaca dengan fathah. Contohnya ila ahmada. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai i'rab jazm. Nah, tanda-tanda i'rab jazm itu ada 2. Yang pertama itu sukun. Contohnya yang tadinya yaktubu diganti menjadi lam yaktub. Lalu taktubu menjadi lam taktub, aktubu menjadi lam aktub. Selanjutnya yang kedua itu membuang huruf. Nah, yang dimaksud membuang huruf adalah membuang huruf akhir dari fi'il mudhari. Yang pertama yaitu membuang nun, yaitu pada fi'il 5. Fi'il 5 adalah fi'il mudhari yang telah ditambahkan wawu jamak, alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Contohnya yadhabuna menjadi lam yadhabu. Yang kedua tadhabuna menjadi lam tadhabu. Yang kedua yaitu membuang huruf ilat, yaitu pada fi'il mudhari mu'tal akhir atau yang huruf akhirnya adalah huruf ilat, yaitu alif, wawu dan ya. Contohnya yagru menjadi lam yagru, yaro menjadi lam yaro. Nah, selanjutnya yaitu contoh i'rab jar dan i'rab jazm di materi ke-63 ini. Yang pertama ya ada samanina. Nah, ini tuh termasuk i'rab jar ya, yaitu jamak muzakkar salim. Yang kedua yaitu lam yabit, yaitu i'rab jazm, yaitu sukun. Yang ketiga arba'ina. Nah, di sini termasuk i'rab jar, yaitu i'rab jar ya yang termasuk jamak muzakkar salim. Lalu yang keempat ada yanbaghi. Nah, yanbaghi termasuk i'rab jazm, yaitu membuang huruf ilat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.